Kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kisah Indonesia, warisan berharga. Setiap pulau punya hikmah dan cerita. Kisah rakyat Indonesia selamanya ada. Mari bercerita, mari bercerita. Suara Nusantara. Mari bercerita, mari bercerita. Lestarikan budaya. Hey, suara Nusantara. Hey. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Kisah Indonesia, warisan berharga. Setiap pulau punya hikmah dan cerita. Kisah rakyat Indonesia selamanya ada. Mari bercerita, mari bercerita. Suara Nusantara. Mari bercerita, mari bercerita. Lestarikan budaya. Hey, suara Nusantara. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Tinawati Andrasoni selaku Bunda Literasi Banten beserta jajaran. Selamat datang Ibu, cantik sekali. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan pula kepada Direksi PLN UID Banten. Selamat datang. Dan kami ucapkan selamat datang, selamat pagi kepada Ibu Tunul Lasniatin selaku Kepala Bidang Perpustakaan Provinsi Banten. Selamat datang Ibu.
Tidak lupa kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang pula kepada Ketua Panitia Suara Nusantara, Kakak Cahaya Mantovani. Selamat datang Kakak. Adik-adik, teman-teman peserta dan tamu undangan. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Guru, pendamping dan orang tua yang sudah menemani pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang pada acara Semifinal Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara Banten 2026. Menghidupkan legenda Banten, Menginspirasi masa depan. persembahan dari Nafas Suara. Kang, acara ini merupakan ajang lomba mendongeng cerita rakyat untuk siswa SD, SMP, SMA hingga umum yang memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali kekayaan cerita rakyat dari Provinsi Banten. Wow, luar biasa Nung Dara. Kita doakan semoga semuanya bisa menjadi pendongeng yang terbaik di Provinsi Banten ini ya. Nah, Bahkan sampai nasional dan internasional, Kak. amin, kita doakan pokoknya ya. Sebelum kita jauh, kita kenalan dulu kali ya Nung Dara ya. Oh, oke. Boleh dari aku atau Kang dulu? Kayaknya Kang dulu deh. boleh dari aku dulu ya. Perkenalkan Bapak Ibu Kakak semuanya, mohon izin. Nama aku Kang Rey. Dan aku Nong Dara. Kita akan memandu acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Dan tentunya kami akan mengajak teman-teman semua menikmati kisah-kisah rakyat dari Provinsi Banten yang penuh dengan pesan moral dan tentunya sekaligus mencari pendongeng berbakat terbaik. Wow, boleh dong minta Siapa tepuk ya? tangannya. Iya. Aku Pokoknya- yakin sih ini salah 1, 2, 3 dari sini nih. Iya, pasti bakal maju terus sampai final, bahkan gak cuman dari sampai hari ini doang, sampai nanti besok dan kalau bisa tadi Nong Dara udah sebutkan, kita bisa sampai ke nasional bahkan Internasional. iya kita doakan pokoknya ya. Jadi adik-adik teman-teman pastikan tetap semangat dan beri dukungan yang terbaik untuk para peserta. Betul sekali. Nah, setelah melalui babak penyisihan, lewat unggahan video di Instagram nih Nong Dara. Oh, Semuanya udah dinilai sama juri-juri profesional yaitu dari para juri kurator. Nah, kemudian hari ini kita sudah tiba di acara yaitu semifinal Nong Dara. Dan juga Kang Rey akan ada 10 finalis dari 4 kategori yang tampil secara langsung dan menunjukkan kemampuan mereka dalam storytelling cerita rakyat Banten. Wow, luar biasa. Pokoknya kita semuanya semangat di sini. Semangat ya. Namun Kang Rey tidak afdol rasanya kemeriahan serta kesuksesan acara hari ini kita tidak menyebutkan para sponsorship media partner sekaligus ada juga community partnernya ya. Boleh Nong Dara, ada apa aja tuh Nong Dara? Jadi Kang Rey acara Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara Banten ini terselenggara atas kerjasama Nafas Suara Buana Kencana dan nafassuara.com yang didukung oleh BNI, PT I4T Solusi Infotech, PLN, Kantor Bahasa Provinsi Banten, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, PT Astra International Tbk, Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten, Frisian Flag Indonesia. dan Mayora. Dan didukung pula oleh community partnersnya nih Kang Rey ada 7. Wow, ada banyak dari sekali. Ada apa aja Nong Dara? Ayo Dongeng Indonesia atau Ayodi, Kemudian ada Read Aloud, membacakan nyaring, Kampung Dongeng, Learning Bee, Jejak Kelana, dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Korwil Banten. Serta media partnernya juga Iya, jangan jangan lupa. Ada dari Radar Banten, Kemudian ada dari Banten Pos. Banten TV, Selanjutnya ada dari Kabar Banten. Banten Raya, Dan tidak lupa ada dari RRI Banten. Sultan TV. Kemudian Media Indonesia dan matamata.com. Wow, luar biasa banyak juga ya sponsor Ya. dan media partner. Boleh dong tepuk tangannya kalau mau tepuk tangan ya. Wah, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Dan tentu saja dukungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, sekolah-sekolah di Provinsi Banten dan Bapak Ibu guru sekalian kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas supportnya. Hadirin adik-adik dan Bapak Ibu serta tamu undangan yang terhormat, sebelum kita lanjut, kita akan berkenalan dulu nih dengan penyelenggara acara hari ini. Betul sekali, boleh? Cara perkenalannya unik dan juga sangat menarik nih Kang Wah, Rey. kayak gimana tuh Nong Dara? Langsung saja mari kita saksikan tayangan berikut ini.
Indonesia kaya cerita, cerita negeri kita, jangan dilupa, lestarikan budaya kita bersama. Indonesia indah, Indonesia jaya, warisan cerita rakyat kita bersama. Baik, hadirin sekalian, kita beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu akan ada sambutan. Kita sama-sama akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Acara Suara Nusantara, sekaligus Managing Director PT Nafas Suara Buana Kencana, yakni Kak Cahaya Mantovani. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bunda Literasi Banten, Ibu Tinawati Andrasoni, selamat datang Ibu. Ibu Aan dan Ibu Tunul Asniati, selamat datang Ibu. Terima kasih sudah datang. Dan juga yang saya hormati Bapak Novianto, SRM KKU PLN UID Banten, selamat datang Bapak. Yang saya hormati juga para dewan juri, para guru pendamping, para mitra dan sponsor. Dan yang saya banggakan seluruh panitia Suara Nusantara dari Nafas Suara yang telah bersinergi bersama pemerintah Provinsi Banten sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan penuh semangat. Serta juga anak-anak dan generasi muda terbaik kebanggaan Banten, para peserta semifinal Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara Banten 2026. Ratusan tahun yang lalu nenek moyang kita menyampaikan cerita dari mulut ke mulut. Dulu itu tidak ada internet, tidak ada layar dan hanya bercerita. Dan hari ini kalian semua melanjutkan tradisi itu. Suara Nusantara ini lahir dari satu keyakinan sederhana, bahwa cerita rakyat bukan sebatas warisan masa lalu, tetapi juga siapa sih kita ini dan juga sebagai salah satu jembatan ke generasi selanjutnya. Dan setelah sukses di Jakarta tahun lalu, akhirnya hari ini dan besok kami hadir di Banten. Dan kalau boleh jujur, saya sedikit pesimis dengan antusiasme warga Banten dengan Suara Nusantara, tapi makin kesini ternyata luar biasa pesertanya, lebih banyak daripada sebelumnya. Dan ini sebagai pembuktian bahwa warga Banten itu masih sangat mencintai budayanya sendiri. Dan ini marilah kita berikan tepuk tangan untuk kalian semua yang hadir hari ini. Dan kalian yang hadir hari ini bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai orang yang sangat hebat dan juga langka. Karena kenapa? Karena satu, di zaman yang penuh serba cepat dan digital ini, kalian memilih untuk membaca cerita rakyat, memahaminya, menghafal, dan juga strategi gimana sih caranya saya bisa menyampaikan lebih baik, dan juga keberanian. Dan 5 hal ini tuh untuk di generasi sekarang itu cukup makin menurun ya, dan saya sangat mengapresiasinya. Dan hari ini bukan hanya tentang apakah saya akan masuk ke babak final atau tidak, tetapi juga pembuktian kepada diri sendiri. Ya. Sekian dari saya, selamat bertanding, nikmati prosesnya dan berceritalah dengan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Cahaya Mantovani selaku Ketua Panitia pada acara Suara Nusantara. Kang Ray, Ya, Nung Dara. selanjutnya ngomong-ngomong soal cerita rakyat dan kegemaran membaca. Kenapa tuh Nung Dara? Di tengah-tengah kita telah hadir sosok yang sangat menginspirasi dan terus konsisten mengobarkan semangat literasi di Provinsi Banten. Wah, luar biasa. Sebenarnya seprovinsi Banten sudah kenal beliau. Udah pastinya tahu lah. Sudah pasti ya. Beliau adalah sosok ibu yang selalu peduli pada perkembangan minat baca anak-anak dan generasi muda, Kang Ray. Betul sekali Nung Dara. Langsung saja mari kita sambut dengan hangat Bunda Literasi Ibu Tinawati Andrasoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Panitia, saya nggak sebut Ibu ya karena masih muda, Kak Cahya Mantovani. Terima kasih Kak Cahya sudah menginisiasi kegiatan hari ini. Sangat luar biasa, tadi saya dengar juga antusias dari para peserta, terima kasih untuk hadir di sini juga. Yang saya hormati Senior Manajer Keuangan Komunikasi dan Umum PLN UID Banten, Bapak Novianto Heri Cahyono, terima kasih Bapak. Para Dewan Juri, Kabid Perpustakaan dan Arsip Provinsi Banten, Ibu Tunul, terima kasih Ibu Tunul. Kemudian terima kasih untuk anggota PKK saya yang selalu membersamai saya, Ibu Aan. Terima kasih Ibu Aan untuk hadir di sini. Para peserta Suara Nusantara, terima kasih. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan yang penuh semangat, kreativitas dan nilai literasi. Peserta di sini tidak hanya anak-anakku, para pelajar, tapi juga ada umum tadi saya dengar. Dan storytelling bukan hanya tentang kemampuan bercerita di atas panggung, tetapi juga tentang keberanian menyampaikan ide, membangun rasa percaya diri, serta menanamkan nilai-nilai budaya dan karakter melalui sebuah cerita. Dari cerita kita belajar tentang kebaikan, persatuan, kerja keras, dan cinta terhadap Nusantara. Saya sebagai Bunda Literasi Provinsi Banten merasa sangat bangga melihat semangat para peserta hari ini yang telah berhasil melangkah hingga tahap semifinal. Kalian adalah generasi muda yang kreatif, berani, dan memiliki potensi luar biasa. Jadikan kesempatan hari ini sebagai pengalaman berharga untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para guru, orang tua, dan seluruh pihak yang telah mendampingi serta mendukung anak-anak kita dalam menjalankan literasi mereka selama mengikuti semifinal. Selamat mengikuti semifinal Festival Storytelling Suara Nusantara 2026. Tampilkan kemampuan terbaik kalian dengan penuh percaya diri dan semangat dan sportivitas. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Festival Storytelling Suara Nusantara 2026 Banten saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu. Mohon izin Ibu untuk tetap di atas panggung. Ibu izin MC-nya mau chit-chat dikit sama Ibu ya Bu ya. Iya. Sebelumnya terima kasih Ibu atas sambutannya dan pesan-pesan motivasinya ya tadi ya. Mungkin boleh dibantu oleh Io untuk menurunkan terlebih dahulu. Ibu izin untuk, ya silakan. Pakai mic aja biar nggak ada barrier ya. Iya. Kang Ray ke sebelah kanan Oke, Ibu. aku yang sebelah kanan Ibu ya, mohon izin Ibu.
Bu, MC dapat bocoran pulpen ini katanya. Ibu suka ngedongeng juga. Jujur, mungkin mendongeng untuk anak-anak di rumah ya. Hampir rata-rata seperti itu, karena biar bagaimanapun saya adalah ketua tim penggerak PKK yang memiliki kader sampai Dasawisma yang notabene hampir rata-rata adalah ibu rumah tangga. Luar biasa, boleh dong tepuk tangannya Boleh dong semuanya teman-teman. tepuk tangannya. Jadi saya mendongeng biasanya itu pada saat memang anak-anak sedang kumpul di rumah. Sebetulnya kalau untuk kegiatan storytelling Pak Gubernur malah lebih bagus ya dari saya. Karena beliau memiliki perjalanan yang cukup panjang sampai ada di titik puncak seperti ini. Dan beliau juga adalah seorang petani, otomatis kegiatan mendongeng dan mendengarkan orang bercerita itu lebih banyak. Besok di final, insya Allah Bapak Gubernur akan hadir dan saya akan membersamai beliau. Wow, dan spesial. Ya kurang lebih seperti itu cerita bagaimana saya mendongeng untuk anak. Wow, kalau misalnya Pak Gub, besok hari nih Bu, MC dengar ada kejutan spesial buat para peserta dari Ibu, betul ya Bu ya? Izin konfirmasi dulu ini teman-teman ya, bener Bu? Wah mungkin Kang Rey, Ibu langsung mau mendongeng juga untuk kita ya. Semuanya mau denger ibu ngedongeng? Langsung penasaran anak-anak Mau Bu. banget apa mau banget? Banget langsung Ibu. Oke deh, karena hari ini kita beruntung nih Kang Rey, langsung saja momen yang kita tunggu-tunggu, sesi mendongeng bersama Ibu Tinawati. Ya, terima kasih. Saya tidak pandai bercerita storytelling, tapi saya akan coba. Jujur ini adalah kali pertama saya hadir mendongeng di tengah Luar biasa Ibu. banyak audiens. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, tapi saya coba. Legenda si Batu. Batu penjaga kampung di tanah Banten. Pada zaman dahulu di sebuah kampung kecil di tanah Banten, hiduplah masyarakat damai dan hidup dari bertani. Kampung itu dikelilingi hutan yang lebat dan sungai yang jernih. Namun di tengah kampung berdiri sebuah batu besar berwarna hitam yang disebut sebagai si Batu. Batu itu sangat aneh, ukurannya besar, menjulang tinggi dan tidak pernah bisa dipindahkan meskipun puluhan orang mencoba menggesernya. Karena itulah warga percaya bahwa batu tersebut bukan batu biasa. Setiap malam Jumat, para tetua kampung selalu meletakkan bunga dan air di dekat batu itu. Mereka percaya si batu adalah penjaga kampung dari mara bahaya. Suatu hari datanglah saudagar kaya dari kota. Ia mendengar kabar bahwa di bawah si batu tersimpan emas dan harta karun peninggalan kerajaan lama. Karena tamak, saudagar itu mengajak beberapa orang untuk membongkar batu tersebut. Kalau batu ini dihancurkan, kita akan menjadi kaya raya, katanya. Tetua kampung segera melarang. Jangan ganggu si batu. Batu itu bukan sekedar batu. Ia menjaga kampung ini sejak dahulu, ujar sang tetua. Namun saudagar itu tidak peduli. Malam harinya mereka membawa linggis dan palu besar. Saat palu menghantam batu, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Angin bertiup sangat kencang, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Brak! Petir menyambar tepat di dekat si batu. Orang-orang ketakutan dan berlarian. Sungai meluap,
hujan turun deras dan kampung hampir terkena banjir besar. Namun ajaibnya air bah yang datang tiba-tiba berhenti tepat di depan si batu. Seolah ada kekuatan yang menahannya. Saudagar kaya itu jatuh bersujud ketakutan. Ampuni saya serakah, katanya. Keesokan paginya cuaca kembali cerah. Namun sejak saat itu saudagar tersebut berubah menjadi rendah hati dan membantu warga kampung. Tetua kampung berkata kepada anak-anak muda, si batu mengajarkan kita satu hal, alam dan warisan leluhur harus dijaga, bukan dirusak karena keserakahan. Sejak saat itu batu tersebut dikenal dengan nama legenda si batu, simbol panjang penjaga kampung dan pengingat agar manusia hidup dengan hati yang bersih. Pesan moral dari cerita tersebut di atas adalah keserakahan hanya akan membawa bencana, sedangkan menjaga alam dan menghormati warisan leluhur akan membawa keselamatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. mohon izin Ibu untuk tetap berada di atas panggung. Ya. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Tinawati Andrasoni. Luar biasa ya. Wow. Bu Tina groginya aja bagus banget Kang Ray. Kalau kita grogi gitu langsung. Iya, Belibet kalau ya. beliau tenang, Tenang, santai, santai. tapi wah pokoknya langsung. Bunda Literasi Provinsi Banten teman-teman. Wow. Dan pastinya Kang Ray, Boleh? acara yang selanjutnya. Acara selanjutnya kami akan sama-sama melihat akan ada penyerahan cenderamata dari Ketua Pelaksana dari Kak Cahaya Mantovani. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung Ya. untuk menyerahkan Izin, Kang cenderamata kepada Ibu Tinawati Andrasoni selaku Ibu Literasi. Kami persilahkan. Izin Kak Cahaya dan Ibu untuk saling berhadapan. Ya. Ya. Boleh. Ya, boleh izin untuk lihat ke kamera Ibu Kak Cahaya. Baik, tim dokumentasi. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke sekali lagi, 1, 2, 3. Oke baik, Baik, cukup. Boleh silakan. diterima. Boleh mangga diterima terlebih dahulu. Ya, mohon izin kembali tetap di tempat. Kami persilahkan kepada Ibu Tinawati Andrasoni untuk menyerahkan cenderamata oleh-oleh nih dari Banten untuk Kak Cahaya Mantovani mewakilkan dari Ketua Pelaksana atau Ketua Panitia dari acara ini. Boleh lihat ke kamera Ibu Kakak, 1, 2, 3. Sekali lagi, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, cukup. Baik, terima kasih banyak. Ada, ya. Boleh saling Mohon dipegang. untuk sekali lagi Kak Cahaya dan juga Ibu memegang pelakat oleh-oleh masing-masing. Melihat ke tim dokumentasi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, cukup. Baik, cukup, terima Disilakan kasih. untuk pelakat berikan kembali. Diaman. Ya. Boleh tepuk tangan ya teman-teman. Ya, boleh mohon izin Kak Cahaya dan Ibu Tinawati kami persilahkan. Untuk Kita berfoto. ada foto bersama di area bawah. Kita Ya. undang kembali kepada Direksi PLN UID Banten untuk mengikuti berfoto bersama Ibu Tinawati dan juga Ketua Panitia. Kami informasikan kepada tim dokumentasi untuk ke atas panggung untuk mengambil sesi foto beserta seluruh peserta yang sudah hadir. Kami persilakan seluruh peserta untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berfoto ditemani dengan Direksi PLN UID Banten. Selanjutnya Kepala Bidang Perpustakaan Provinsi Banten
Nah, persilakan. Dan juga para juri Ayo. Suara Nusantara hari ini. Ya. Oke, Boleh? baik, boleh lihat ke kamera Lihat terlebih kamera dahulu semuanya. semuanya. Formal Hitungan terlebih 3. dahulu. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik, sekali lagi 1, 2, 3. Boleh ada salam literasinya? Boleh. Oke, boleh. L ya. Salam literasinya. Boleh. Boleh lihat ke Bapak kamera Ibu sekali sekali lagi lagi. yang di belakang boleh ikut berdiri ya Bapak Ibu punten. Oke. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Oke, baik, baik. cukup. Cukup. Terima kasih. Boleh tepuk tangan Boleh. ya sekali lagi, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali untuk para tamu kehormatan, Ibu Tinawati, Kak Cahaya, dan juga para juri. Luar biasa sekali Kang Rey ya. Luar biasa Nong Dara. Kita sudah mendengarkan Bu Tina mendongeng. Namun sebelum penilaian semifinal ini dimulai Kang Rey, Iya. kita akan berkenalan dulu pastinya. Iya, karena dengan- tadi kita udah kenalan nih. Ya, kita akan berkenalan dengan para juri Ya. yang akan menilai penampilan adik-adik dan teman-teman pada hari ini. Iya. Excited banget nih. Pastinya kan teman-teman udah pada dinilai nih sebelumnya ya lewat Instagram, pasti pada mau kenalan sama Para juri-jurinya hari ini ya. Langsung saja, ini dia juri pertama. Yunita Andra Sukmastuti dari Ayo Dongeng Indonesia. Selanjutnya ada Putri Dewi, pendongeng Ayo DI. Selanjutnya Kurniawati Yuli Pratiwi dari Ayo Dongeng Indonesia. Wow, cantik-cantik sekali. Selanjutnya Suci Yoskarina dari pendongeng Ayo DI. Ada Karatna Puspita Indah, Ketua Read Aloud Serang. Wow. Dan selanjutnya ada Raudloh Rida dari Duta Bahasa Provinsi Banten. Dan itulah tadi para juri Suara Nusantara hari ini. Wow, luar biasa ya. Ada dari Ayo Dongeng Indonesia. Betul. Ada dari, mana tuh tadi? Ketua Read Aloud Serang. Selanjutnya ada dari Duta Bahasa Provinsi Banten. Langsung hadir ya kan yang akan menilai penampilan teman-teman semua. Betul sekali. Nah, Baiklah hadirin sekalian, inilah saatnya kita masuk ke acara inti. boleh ke tengah dulu ya Nong Oh, Dara? kita ke tengah dulu ya. Iya. Terlalu semangat kenalan sama juri cantik-cantik. Ikonik banget langsung kayak aduh ini juri-jurinya super menyenangkan ya. Betul. Yes. Tuh, langsung gaya-gaya. Gimana Kak? Luar biasa ya. Oke, baik adik-adik teman-teman para hadirin yang berbahagia, kita masuk ke acara inti yakni babak pencurian semifinal Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara Banten 2026. Betul sekali. Hari ini ada banyak banget pendongeng hebat yang siap unjuk gigi nih Nong Dara. Dan sudah penasaran. mempersiapkan cerita rakyat terbaik dari Provinsi Banten. Nah Kang Rey, setelah Nong Dara. ini penjurian akan dibagi menjadi 2 ruangan dan terbagi juga menjadi 4 kategori ya. Betul. Namun ada 2 ruangan ini Kang Rey, silakan dijelaskan. Iya, ada 2 ruangan, nanti akan terbagi kategori SD dan SMA di dalam satu ruangan, yaitu ruangan Gunung Pinang. Nah, ruangannya sendiri ada di sini. Di lokasi acara Di lokasi ya. ini ya. Oke, dan Dan selanjutnya kategori SMP dan umum di ruangan yang kedua, yaitu ruang Batu Kuwung. Adanya Ada di di belakang belakang ya. ya, nanti diarahkan oleh panitia. oke, nanti tim panitia akan mengarahkan teman-teman semua ke ruangan dan untuk penjurian sendiri berlangsung selama 120 menit, setelahnya akan dilanjutkan dengan jeda makan siang. Nah, sedikit informasi, setelah usai penilaian, kita akan sama-sama belajar bagaimana membawakan cerita dongeng dengan cara yang seru nih. Nah, kita akan ada sesi workshop inspirasi yang akan dibawakan oleh Kak Bonci dari Ayo Dongeng Indonesia. Wow, nggak sabar banget aku mau belajar dongeng dari Kak Bonci. Iya nih, kalau yang nggak tahu yang mana Kak Bonci sih orangnya, itu dia. Boleh Kak Bonci? Kak Ya. Bonci boleh dong, wow hai Kak Bonci.
Hai, oke. Ada temanya Kang. Ada dong, temanya mendongeng itu mudah. Ya, ini nanti serap semua ilmu dari Kak Bonci, semuanya kalau mau nanya, kalau mau apapun itu langsung tanyain aja sama Kak Bonci ya. Serap semua ilmu sebanyak-banyaknya dari Betul. Kak Bonci. Dan juga teman-teman nanti akan ada juga kuis interaktif berhadiah. Wow, hadiahnya apa tuh Kak Dara? Rahasia kalau itu ya, karena sebenarnya MC juga belum tahu. Iya, pokoknya nanti ada Oke. hadiah buat penanya-penanya terbaik lah, pokoknya semuanya dapat hadiah. Oke. Ya, adik-adik sudah nggak sabar nih Kang Rey, maka dari itu silakan menuju ke ruangan penjurian yang akan diarahkan oleh panitia. Sampai jumpa kembali di pukul 1 nanti. Bye.